Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang terhormat dan yang saya hormati wali murid siswa-siswi SDI Teladan Al Hasanah, yang semoga Allah selalu melindunginya, yang semoga Allah selalu memberikan keberkahan, yang semoga Allah selalu memberikan karunia-Nya kepada orang tua, wali murid, siswa-siswi SDI Teladan Al Hasanah. Amin amin ya robbal alamin. Siswa-siswi SDI Teladan Al Hasanah yang ibu banggakan, yang masih semangat belajar, walaupun kita belajar di rumah masing-masing, apalagi ini di bulan suci Ramadan, semoga kegiatan-kegiatan yang positif yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat untuk kita dan orang lain, semoga Allah lipatkan pahalanya untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa diberi penglihatan, masih bisa diberikan pendengaran yang baik oleh Allah, hingga Allah selalu memberikan keberkahan-keberkahan itu semua kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita saturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, baik wali murid, baik siswa-siswi SDI Teladan Al Hasanah, guru-guru, semua umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, meneladani akhlak Rasulullah. Begitu banyak akhlak-akhlak Rasulullah yang harus kita teladani, apalagi terhadap kedua orang tua kita, apalagi terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita. Banyak sekali akhlak-akhlak yang harus kita ikuti, yang harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Rasulullah. Di antaranya yang pertama adalah ketika kita memandang orang tua, hendaklah dengan pandangan yang lemah lembut, tidak boleh dengan pandangan yang tajam. Seperti apa yang tajam? Seperti ketika kita sedang marah-marah, kita matanya melotot, kita matanya yang mulutnya marah-marah terhadap orang tua, yang melihat orang tua dengan sinis, dengan tajam, itu tidak diperbolehkan. Mana yang harus diperbolehkan? Pandanglah orang tua dengan lemah lembut. Agar apa? Agar penglihatan orang tua terhadap anaknya begitu enak, begitu syahdu, begitu lembut, ya Allah, hingga orang tua pun bisa mendoakan kita, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha. Pandangan anak terhadap orang tua haruslah dengan pandangan yang lemah lembut, dengan pandangan yang tidak tajam, dengan pandangan yang tidak sinis, yang tidak dalam keadaan marah. Tapi pandanglah orang tua dengan pandangan yang lemah lembut, dengan kasih sayang. Itu adalah akhlak yang pertama. Kita harus memandang orang tua dengan pandangan yang baik, tidak boleh dengan pandangan yang tajam atau sinis. Yang kedua, tidak meninggikan suara kepada orang tua. Jangan
ketika orang tua sedang asik membaca buku, membaca Al-Quran, kalian berteriak-teriak, "Mama, ayah, minta uang jajan." Nah, seperti itu, perilaku seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Perilaku yang mana yang dibenarkan dalam Islam? Perilaku yang merendahkan suaranya terhadap orang tua dengan lemah lembut. Ketika mama mungkin sedang sibuk masak atau ayah sedang membaca koran dan sebagainya, kita menginginkan sesuatu dari mereka, berkatalah dengan lemah lembut. "Ayah, mama, minta uang dong untuk jajan." Nah, "Mama, ayah, mau dong aku pergi jalan-jalan." Nah, dengan lemah lembut. Ketika orang tua mendengar kalian dengan bahasa yang lemah lembut, tidak tinggi dengan suaranya, dengan suara yang lemah lembut, orang tua pun akan senang hati. "Nih, jajan sana nak, nih uangnya. Ayo nanti hari Minggu kita akan jalan-jalan." Karena apa? Karena suara kalian dengan lemah lembut, suara kalian meminta sesuatu terhadap orang tua, itu menjadikan orang tua menjadi senang. Untuk itu yang kedua, akhlak yang kedua adalah tidak meninggikan suara atau bersuaralah dengan lemah lembut terhadap orang tua. Yang ketiga adalah tidak mendahulukan perkataan-perkataan orang tua. Ketika orang tua sedang bicara dengan ayah, mama berbicara dengan ayah, kita langsung mama, ayah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tidak mendahulukan orang tua ketika berbicara, atau mama sedang menasehati, "Nak, jadilah anak yang baik. Nak, jadilah anak yang soleh dan soleha." Ketika mama sedang menasehati, "Oh enggak mama, aku maunya jadi anak yang aktif, yang rajin." Wah, ketika mama sedang bicara, dengarkan. Ketika mama memerintah, laksanakan. Jangan ketika mama sedang berbicara kepada kalian malah mendahuluinya. Mama belum selesai bicara, kalian sudah mulai bicara. Mama bicara terus, mama menasihati terus. "Iya, aku jadi anak yang soleh." Nah, tidak boleh. Harusnya berbicara itu ketika mama sudah selesai menasehati atau memberikan perintah kepada kalian. "Nak, sholat ya nak." Udah selesai mama. Nah, jawab, "Iya ma, ayo ma, sholat." Nah, senang mama seperti itu. Kata ayah, "Nak, ayo nak, kita mandi. Sudah sore, akan sholat asar." Ayah sudah selesai bicara, "Ayo ya, kita mandi dan sholat asar." Jangan ketika orang tua menyuruh kalian, memerintahkan kalian belum selesai, "Ayo nak, kita wah nggak mau mandi." Nah, seperti itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Harus berbicara mendahulukan orang tua. Biarkan orang tua menasehati dengan baik. "Wala taqul lahuma uffin wala tanhurhuma wa qul lahuma qawlan karima." Nah, ada ayatnya. Jika kalian berbicara dengan orang tua, maka berbicaralah dengan lemah lembut, dengan sopan, tidak meninggikan suara, tidak juga mendahulukan orang tua sedang berbicara. Akhlak yang keempat, tidak duduk di depan orang tua yang sedang berdiri. Contoh, ketika kalian berada di tempat-tempat umum, di halte, kalian dalam keadaan duduk. Ada orang tua yang sedang baru datang, ternyata sudah kedapatan tempat duduk. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian berdiri mempersilahkan orang tua tersebut. Nah, ketika orang tua tersebut duduk, kalianlah yang berdiri. Itulah adab akhlak
Rasulullah selalu mendahulukan orang yang lebih tua. Bu, kalau di rumah seperti apa? Nah, kalau di rumah orang tua sedang berdiri, sedang kumpul dengan keluarga, kalian sudah duduk di atas sofa, di atas bangku. Orang tua mau duduk di mana nih? Nah, nggak ada tempat duduknya, udah penuh nih. Nah, kamu sebagai anak, sebagai siswa, mama, sini duduknya di tempat aku aja. Aku yang duduk di bawah. Alhamdulillah. Bu, saya udah pernah melakukan. Alhamdulillah. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Selalu mendahulukan orang yang lebih tua. Selanjutnya, akhlak selanjutnya yang kelima adalah selalu mendoakan orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Harus kita ucapkan setiap waktu. Kapan Bu setiap waktunya? Boleh setiap hari, setiap waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, menjelang tidur. Agar apa? Agar semua dosa-dosa kita, semua dosa-dosa orang tua Allah ampuni. Kenapa Allah ampuni? Karena doanya anak-anak yang soleh dan soleha itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Untuk itu perbanyak membaca doa untuk orang tua. Kenapa sih orang tua harus didoain? Karena orang tua satu telah melahirkan kita, telah membesarkan kita, telah membimbing kita, telah mengasuh kita, memberikan kasih sayangnya, baik materi maupun non mentalnya. Untuk itu kita sebagaimana berterima kasih kepada orang tua dengan cara selalu mendoakan orang tua. Yang terakhir adalah selalu meminta maaf kepada orang tua. Apalagi ketika kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan hingga orang tua kita marah. Mama maafin ya Ma. Tuh sejuk, enak, iya pasti mama yang maafin. Ayah pasti memaafkan ketika kita meminta maaf. Kenapa sih Bu harus minta maaf? Iya, karena ridhonya Allah. Ridhonya Allah adalah ridho orang tua. Ketika Allah ridho akan perbuatan kita, insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Ketika orang tua melakukan kesalahan, ketika orang tua melakukan kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, mempunyai dosa, dan kita mendoakannya, ya Allah maafin ya orang tuaku, ampunilah dosa-dosa orang tuaku ya Allah. Allah akan ridho terhadap doa kita, anak-anak yang soleh dan soleha, hingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siswa-siswi SDI Teladan Al Hasanah, mari kita doakan orang tua kita dengan doa yang baik, dengan doa yang semoga Allah ijabah, yang dengan doa semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kasih sayangnya untuk kita semua, untuk orang tua, dan juga untuk keluarga besar kita semua. Kita doakan bisa semua anak-anak doa kedua orang tua. Yuk kita bareng-bareng mendoakan kedua orang tua kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Kabulkanlah ya Allah.
Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang doa-doa kita Allah ijabah, Allah kabulkan, hingga orang tua kita semua, kita dan orang tua kita semua yang berada, baik yang berada di Yayasan Pendidikan Al Hasanah maupun yang mendukung kita semua, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih semangat untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.